Sementara pemirsa, polisi berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan internasional menggunakan modus program magang dengan korban ribuan mahasiswa Indonesia. Para korban yang mengira akan mengikuti magang di Jerman ternyata malah dipekerjakan sebagai buruh, tidak sesuai dengan jurusan kuliah yang diambil. Ribuan mahasiswa Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman program magang atau varian job ke Jerman. Pengungkapan kasus berawal dari laporan KBRI Jerman terkait adanya 4 orang mahasiswa yang sedang melakukan program magang di Jerman. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum kemudian berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Ditemukan sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia menjadi korban. Diketahui perguruan tinggi bekerjasama dengan PT CVGen dan PT SHB untuk mengirimkan mahasiswa mereka ke Jerman lewat program magang kampus mereka. Namun setibanya di Jerman, para mahasiswa justru diminta untuk bekerja kasar tak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Polisi pun telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural, sehingga korban tersebut tereksploitasi. Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, ya, berada di Indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per Desember 2023 yang lalu. Dan Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ER, A, SS, AJ, dan MJ. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus TPPO berkedok magang bekerjasama dengan KBRI Jerman, Kemendikbud, dan pihak terkait. Dari Jakarta, Denhemi Sanjangmati, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, kita akan mencoba melihat atau mendalami lebih jauh terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang mana ini berkedok program magang kampus Merdeka di Jerman, yang mana tentunya ini sempat membuat publik gempar. Dan terbongkarnya kasus ini dinilai menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap mahasiswa serta pengawasan terhadap program magang yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Dan pemirsa, kami akan membahas lebih dalam terkait dengan hal ini bersama dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore, Mas Kevin. Apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Pak Indra, apa kabar? Puji Tuhan, baik juga. Luar biasa, Pak Indra. Baik, Pak Indra, kalau kita melihat situasi yang terjadi pada saat ini atau peristiwa yang terjadi, ini terjadi di bulan Oktober hingga Desember 2023. Dan tidak main-main, ada sebanyak 1.047 mahasiswa yang terdampak dari 33 universitas. Secara sederhana, Anda melihat yang terjadi pada saat ini seperti apa, Pak Indra? Sangat memprihatinkan karena korbannya ini ribuan jumlahnya. Iya, betul. Dan mereka mewakili kelompok terdidik. Bayangkan kelompok terdidik menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan manusia. Ini kan sama aja perbudakan, kan? Iya. Ini kan ngeri sekali, dan lebih menyedihkannya lagi 33 kampus itu diduga menjadi bagian dari TPPO berkedok magang ini. Bayangkan, kampus itu kan harusnya menjadi tempat mereka belajar, tempat mereka berlindung, kan? Tetapi justru menjadi bagian yang diduga malah menjual mereka. Ini sebetulnya adalah alarm buat kita bersama untuk melihat lagi bagaimana sistem pendidikan nasional kita yang sepertinya konsepnya selama ini dilempar ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, ini neoliberalisme pendidikan, kan? Jadi pemerintah itu hanya bikin kebijakan, ya kan? Ini kan kebijakan bagian dari Merdeka Belajar, kampus mereka, kampus mereka belajar, kan, MBKM. Betul. Salah satunya itu memberikan kesempatan untuk magang, di mana magang itu akan dihargai 20 SKS. Betul.
Tapi kan nggak diatur magangnya seperti apa, di mana perusahaannya seperti apa, bidangnya itu bahkan bidangnya kan bebas, kan begitu. Nah ini artinya pemerintah hanya sebatas bikin kebijakan, tapi nggak dikawal, dilempar ke pasar, terserah. Pasar itu akan menangkapnya seperti apa. Jadi kampus nyari cara sendiri, mahasiswa nyari cara sendiri. Akhirnya tentunya ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara-cara seperti ini kan. Mengambil kesempatan, mereka tahu kalau di negara-negara maju seperti Jerman, yang namanya tenaga kerja itu mahal sekali. Dan nggak banyak orang yang mau kerja kasar. Yeah. Nah ini diambil kesempatannya lah. Mahasiswa kita, alih-alih ditawari magang, malah disuruh kerja kasar. Oke. Ya itu jadinya memang perdagangan manusia. Nah ini yang sebetulnya sangat menyedihkan. Alih-alih kita mau mendapatkan bonus demografi, ini sepertinya kita akan mendapat bencana demografi, Mas. Waduh, oke. Pak Indra, tadi Anda mengatakan memang sebenarnya kalau program ini dikonversi menjadi 20 SKS dengan program magang. Apakah bisa dikatakan ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek kecolongan dengan adanya 1047 mahasiswa dari 33 universitas yang ternyata ini dieksploitasi di luar negeri? Sebetulnya bukan kecolongan sih, tapi memang pada dasarnya memang nggak punya konsep. Oke, nggak punya konsep. Jadi gini, salah satu kelemahan dari program Merdeka Belajar, itu kami para aktivis pendidikan sudah dari awal program ini diluncurkan itu selalu meneriakkan bahwa program ini tidak ada kajiannya, tidak ada naskah akademiknya, tidak ada gambaran utuh sebetulnya kita itu sekarang berada di mana dan dengan Merdeka Belajar ini mau dibawa kemana. Jadi betul-betul tidak ada naskah akademiknya. Jadi kan tadi yang saya katakan, dibikin seperti gimmick, ya kan? Kelihatannya keren, namanya Merdeka. Kemudian sekarang bebas untuk magang, itu bisa dapat 20 SKS. Dan gitu. Kan kelihatannya keren, tapi kan nggak pernah dikaji. Apakah memang dengan magang sekian lama, itu layak mendapatkan 20 SKS? Ada nggak persyaratannya? Apakah misalnya seorang mahasiswa kedokteran, kemudian terus magang di Indomaret misalnya, jadi petugas jaga toko kelontong begitu, itu layak dikasih 20 SKS. Ini kan nggak pernah ada betul-betul dokumen yang utuh sebetulnya mau dibawa kemana. Jadi cuma dilempar ke pasar. Begitu. Nah ini akan ditangkap oleh oknum-oknum pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan kan dengan adanya lubang-lubang dalam kebijakan ini yang memang pada dasarnya secara filosofis lemah sekali. Nah ini yang sangat disayangkan, di mana kampus yang harusnya bagian dari tempat mereka berlindung justru menjadi bagian yang menjual mereka. Dan sepertinya juga Kemendikbud yang harusnya menjadi penanggung jawab daripada semua program ini. Yang saya baca beritanya seolah-olah pasangan hanya mengatakan ini bukan program Kemendikbud. Padahal asal muasalnya justru dari program MBKM itu yang menciptakan ada hal-hal yang seperti ini. Dan mungkin ini baru yang ketahuan. Kita kan nggak tahu lagi, mungkin ada terjadi di negara lain, bahkan mungkin di perusahaan lokal. Itu bisa terjadi, hal ini juga punya korban, tapi belum terungkap di media. Ini kan kebetulan, kalau nggak salah, ada 4 orang mahasiswa yang melaporkan kan ke polisi dengan kondisi. Kan belum lihat, mungkin berarti bisa jadi. Ada lagi di luar itu begitu ya? Lagi, itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Mudah-mudahan ini yang pertama dan ini yang terakhir. Baik, Pak Indra, sebenarnya untuk mekanisme dari penempatan mahasiswa bekerja ataupun magang begitu ya di luar negeri seperti apa sih? Karena tadi Anda sampaikan ini cukup memprihatinkan, tidak adanya konsep dan juga tidak pernah dikaji lebih lanjut terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Pak. Pengalaman saya tinggal dan belajar di luar negeri, kebutuhan tenaga kerja termasuk bagian dari magang ya, job training, dan bicara di luar negeri, itu cuma ada dua macam.
Yang pertama adalah bidang-bidang yang sangat spesifik, bidang-bidang yang kurang diminati oleh warga lokal, tetapi mereka butuh SDM-nya, mereka butuh manusianya. Nah, disitulah baru diisi oleh orang-orang dari negara asing. Contoh misalnya kebutuhan dokter, ya kan, kebutuhan misalnya food technologies, ya kan, engineer. Jadi yang betul-betul sangat spesifik, yang memang di negaranya sendiri kekurangan SDM tersebut. Nah, disitulah baru mereka akan mencari tenaga kerja. Nah, model yang kedua itu adalah tenaga kasar. Itu juga banyak mengambil, kita lihat aja misalnya di negara tetangga kita, Singapura. Banyak kan tenaga kasar yang memang misalnya mengambil dari Indonesia, itu menggunakan mekanisme yang berbeda. Nah, ini sangat tidak cocok dengan mahasiswa menjadi bagian dari tenaga kasar. Walaupun kerja kasar di luar negeri itu, kayak misalnya jadi pengantar pizza aja, itu sebulan kita bisa dapat $5.000, jadi sekitar 75 juta. Itu cuma nganterin pizza. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan apa yang dipelajari di kampus, dengan fakultas atau bidang ilmu yang mau mereka ambil. Nah, ini yang tadi saya katakan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, nggak punya konsep. Sebetulnya kan bisa dimulai dengan cara yang sama. Di Indonesia ini, sebetulnya kita butuh tenaga-tenaga di bidang apa sih? Ya kan? Di luar negeri itu yang kita bisa ekspor tenaga kerja, contoh kayak Filipina. Filipina itu banyak memfokuskan diri untuk bidang-bidang kesehatan. Jadi banyak dokter, perawat, itu yang asal dari Filipina. Coba deh kalau kita ke Singapura, kita dirawat di rumah sakit Singapura, itu sih orang Filipina semua. Ya kan? Ada juga orang India. Jadi di situ ada sebuah strategi bagaimana memang kita mengatur manusia Indonesia jumlahnya sangat banyak. Bisa dimanfaatkan secara global maupun lokal. Kita nggak punya konsep sama sekali. Semuanya dilempar ke mekanisme pasar. Semua ini bagian dari neoliberalisme pendidikan. Itu yang sangat disayangkan. Pak Indra, saya sudah dapat poinnya. Sampai dengan saat ini pemerintah dalam hal ini Kemendikbud belum adanya konsep yang jelas dan juga konkret begitu, terutama bagi mahasiswa yang akan magang di luar negeri. Pak, mohon maaf karena waktu kita terbatas, mungkin closing statement saja. Kira-kira apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dilakukan terutama dari Kementerian Pendidikan dan juga dari pihak kampus terutama, yang jangan sampai ini tidak ada kecolongan lagi karena informasinya ini kerjasama juga dari pihak universitas. Ya, harapan saya tadi ya, ini menjadi yang pertama dan terakhir. Jangan sampai ada korban lagi, apalagi jumlahnya bisa ribuan, apalagi nanti sampai jutaan. Sepertinya kita harus duduk bersama lagi. Kita harus mendesain ulang sistem pendidikan nasional kita. Kita harus mengevaluasi sistem pendidikan nasional kita yang selama ini ternyata memang jauh dari cita-cita pendiri bangsa. Kita tidak menjadikan memang anak Indonesia itu punya keterampilan yang mumpuni, kita nggak punya penyaluran tenaga kerja yang baik, kan tadi semuanya dilepas ke pasar kan gitu. Udah terserah mau kuliah bidang apa kayak, pokoknya nanti cari kerja sendiri kan. Kalau nanti nggak punya kerjaan dikasih bansos, kan seakan-akan suatu hal yang cuman ngambil yang pragmatis saja. Nah, ini kita harus duduk ulang, kita desain lagi cetak biru pendidikan Indonesia, dan bersamaan dengan harusnya sudah masuk prolegnas revisi Undang-Undang Sisdiknas, sistem pendidikan nasional kita. Pak Indra, mohon maaf karena waktu kita terbatas, sebenarnya menarik untuk kita bisa ulas lebih dalam. Namun kami sudah dapat poinnya bahwa perlunya evaluasi dan peninjauan kembali terkait dengan sistem pendidikan nasional. Kira-kira seperti itu. Terima kasih pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat sore, sehat selalu Pak.